Selamat datang di Arah Hati. Arah Hati kali ini berada di Kota Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Kota Sukoharjo yang terletak di Provinsi Jawa Tengah ini memiliki julukan sebagai kota jamu, kota industri, kota pramuka, house of souvenir, dan lain sebagainya. Saat ini Arah Hati Channel berada di LPK Korea Nindo Sukoharjo. LPK Korea Nindo Sukoharjo beralamatkan di Jalan Gareng, RT 1, RW 1, Desa Tanjung, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Arah Hati Channel akan mewawancarai owner dari LPK Korea Nindo Sukoharjo, Bapak Lilik Suryanto. Di channel, mari kita cari informasi seputar LPKS Korea Nindo Sukoharjo, teman-teman. Ini beralamatkan di Tanjung Nguter Sukoharjo, teman-teman. Ya, teman-teman, mungkin teman-teman yang mau menanyakan, mau cari informasi tentang LPK sendiri. Nah, ini saya kebetulan langsung ketemu dengan pemimpin dari LPKS Korea Nindo Sukoharjo, teman-teman. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat, baik. Oke. Ya, teman-teman, ini Bapak Asmi, Pak? Saya Pak Lilik Suryanto. Ya, Pak Lilik Suryanto, teman-teman. Jadi pemimpin dari LPKS Korea Nindo Sukoharjo, teman-teman. Ya, teman-teman, ini kebetulan saya juga ada istilahnya pertanyaan ya mewakili teman-teman. Nanti teman-teman bisa masuk di kolom komentar ya, teman-teman, ya, nanti kalau sudah tanya. Ya, Pak, mohon maaf, Pak Lilik, bisa diperkenalkan dulu ke Arah Hati Channel. Oh iya, terima kasih ya. Ya, selamat siang semuanya. Kebetulan ini harinya siang. Oke. Perkenalkan, nama saya Lilik Suryanto. Yang beralamatkan saya di sini LPKS Korea Nindo Sukoharjo, Jalan Gareng, Dukuh Jarak, RT 1 RW 1, Desa Tanjung, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo. Kita lembaga pelatihan kerja swasta atau disingkat LPKS Korea Nindo Sukoharjo. Ini kita mulai berdiri sejak tahun 2010. Itu kita sudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau kursus bahasa Korea. Sejak itu sampai sekarang alhamdulillah lancar ya. Semua yang ikut kita, hampir semua yang ikut kita di tahun-tahun awal sampai menjelang tahun sebelum COVID itu kita hampir semua itu berhasil untuk kerja ke Korea. Program G2G atau Government to Government Indonesia Korea. Jadi untuk tahun kemarin kita fokusnya di G2G Korea. Oh iya. Tapi sekarang seiring dengan permintaan pasar yang di luar negeri itu banyak pekerjaan, banyak job kerja, sedangkan juga dari Indonesia itu banyaknya pengangguran yang harus kita bantu pemerintah untuk output tentang pekerjaan, sehingga kita bisa ya paling tidak bisa berbuat untuk negara ini untuk mengentaskan kemiskinan dengan lewat kita arahkan untuk dapat bekerja sehingga mereka mendapatkan penghidupan yang layak, begitu. Jadi untuk sekarang ini kita sampai 2025 ini kita ada program yang selain ke Korea, yaitu ada ke Jepang, juga ada ke Eropa, juga ada non formal begini. Jadi kita itu
di Korea ada program G2G, itu government to government, lewatnya pemerintah, lewat sekarang namanya KP2MI. Kalau dulu itu namanya BNP2TKI, Iya. berubah menjadi BP2MI. Iya. Sekarang berubah lagi menjadi KP2MI. Sekarang menterinya Pak Mokhtarudin, ya. Yang baru sebelumnya Pak Karding, yang di era zamannya Presiden Pak Prabowo ini. Iya. Nah, kemudian kita juga mengembangkan untuk ekspansi swasta, karena di Indonesia juga ada kerjasama ke Korea itu di swasta yang legal juga, lewatnya jalur P2P atau privat to privat yang sekarang banyakkan di welder shipbuilding untuk galangan kapal Korea, yaitu yang belum punya skill welder bisa nanti berlatih di tempat saya juga. Selain itu ada juga otomotif dan yang lain. Juga kesempatan kerja ke Korea itu banyak sekali. Ada yang di jalur fishing, ada yang skema P2P di fishing atau perikanan, ada yang di otomotif, ada juga yang di shipbuilding atau di galangan kapal Korea, kayak di Hyundai, Samsung dan sebagainya. Kemudian kita juga sekarang buka untuk ke Jepang, Mas. Nah, Jepang itu permintaan sangat luar biasa sekarang itu. Jadi kita warga negara Indonesia itu mendapatkan juga nama baik di sana, karena attitude kita baik secara umum itu, orang Jepang itu suka juga sama orang Indonesia, sehingga mereka ingin tenaga-tenaga yang dikirim ke Jepang itu lebih banyak, karena di sana membutuhkan kita. Karena antara Jepang dan Korea itu memang di sana depopulasi, Mas. Jadi di Jepang dan Korea itu di sana antara orang meninggal sama orang lahir itu banyak orang meninggal. Iya. Bisa jangan meninggal juga. Iya. Dengan anak-anaknya. Di media sosial ya kita sudah. Ya, itu makanya butuh untuk orang-orang Jepang itu butuh tenaga dari luar, termasuk salah satunya Indonesia ini. Ya, banyak pekerjaan yang di sana, semua lini, dari pertanian, perkebunan, industri, pengolahan makanan dan lain sebagainya, termasuk welder juga. Nah, di situ ada skema juga, ada yang modalnya magang lewat IM jalur pemerintah, itu nanti namanya IM ke Jepang. Itu lewatnya Dinas Tenaga Kerja, kita belajar di sini bahasa Jepangnya. Kemudian nanti juga ada magang Jepang yang swasta, itu banyak nanti lewat LPKSO. Ya, nanti bisa di sini belajarnya untuk mendapatkan bahasa Jepangnya atau N4-nya, nanti bisa kita carikan job juga lewat teman-teman yang SO, karena saya juga pengurus perkumpulan lembaga-lembaga pendidikan atau LPK Kabupaten Sukoharjo. Ya, dan saya juga bergabung dalam asosiasi kumpulan LPK Jepang bahkan se-Indonesia ya. Kemudian kalau yang di Korea itu ada LPK kumpulan LPK asosiasi, itu namanya Kalbagori, yaitu himpunan lembaga-lembaga bahasa kurasi Indonesia. Jadi temennya banyak. Jepang juga gitu tergabung dalam ada HILSI, ada Forlab gitu loh. Jadi ada asosiasinya yang kita bisa komunikasi dan interaksi. Makanya kita dengan teman-teman bersama tentang job, informasi dan sebagainya. Dan untuk yang ke Jepang itu juga ada magang swasta. Selain itu juga ada Tekino, yaitu bisa kerja. Jadi harus syaratnya harus punya N4, punya penjurusan bidang tersebut, dan nanti harus ya bisa bercakap bahasa Jepangnya atau namanya kayak apa. Itu yang di Jepang. Kemudian kita juga buka untuk yang ke Eropa. Eropa itu kita ada kerjasama dengan P3MI, atau dulu dikatakan mungkin PJTKI, atau PT. Ya, sekarang sudah berubah menjadi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau P3MI atau PT. Itu PT juga harus berizin, PT juga harus masuk daftar yang ada di KP2MI yang resmi gitu. Jadi job-job ke luar negeri itu harus melalui PT penempatan, dan kita punya kerjasama, punya MOU ke sana supaya memang orang yang lewat kita itu bisa tersalurkan dengan proses yang legal atau sesuai dengan aturan. Jadi di sini kita tempa dulu, kita bimbing skillnya apa yang dibutuhkan. Nah, kita di sini ada semuanya. Termasuk juga kita sekarang mengembangkan untuk yang
pekerja-pekerja yang non formal mas. Itu Ya, mungkin zaman dulu dibilang PRT, Iya. nah, sekarang kerennya menjadi ART. ART betul. Tapi sama aja tuh membantu ya, membantu di rumah tangga di Malaysia, di Singapura, Taiwan, Hongkong pada umumnya. Dan itu sangat membantu karena bagi mereka yang tidak punya modal, tidak punya uang sama sekali bisa ikut di Bisa. sini, Oh, jadi gitu. biaya dulu. Atau bahkan ke Malaysia itu tidak ada potongan sama sekali. Biaya sudah dibiayai, makan dikasih makan, berangkat dikasih uang saku, enak tuh. Iya. Jadi bagi yang cewek yang usia 42 tahun maksimal itu yang nggak punya modal hanya terbatas lulusan SD itu bisa mas ya, bisa kerja dengan di sana gaji 7 jutaan lumayan kan itu. Jadi kita di sini mengembangkan semua itu tujuannya supaya ya menanggulangi masalah pengangguran, mengentaskan kemiskinan lewat apa yang kita bisa gitu mas. Jadi bisa nanti sampaikan sama Detolan Kawaya supaya bergabung dengan kita bahwa kita juga LPK yang legal, yang berizin, yang mungkin bisa dicek di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo bisa ya. Keberadaan kita, reputasi, mungkin juga di Google Map kita bagaimana gitu. Insya Allah karena saya sendiri sebagai owner LPK ini punya target yang ikut sama kita Betul. harus berhasil. Ya, target kita seperti itu. Karena seseorang yang sudah bergabung dengan LPK Korean Indo di rumah itu sudah menunggu keberhasilannya. Nah, begitu mas. Jadi program itu juga harus didukung tentunya dari satu yang bersangkutan sendiri harus rajin dan sungguh-sungguh, yang di rumah juga harus support. Makanya di sini harus keterbukaan antara KPK dengan wali. Di sini ada grup wali, ada siswa di sini, ada grup wali juga yang selalu pantau anaknya. Begitu mas. Itu para peserta sendiri itu Pak, rata-rata dari daerah mana Pak itu? Ya kebetulan kita itu banyak yang kesini mas, dari lingkungan sini ada, lingkungan Solo Raya ada, bahkan kita sampai ke luar pulau, ada yang Lampung, banyak tuh Lampung yang dari kita banyak banget, 90% itu berhasil. Ada yang dari Batam, ada yang dari Rio, ada yang dari Aceh juga pernah, ada yang dari Kalimantan, ada yang Sulawesi, ada yang dari Madura, Taye, itu ada juga yang dari Jawa Timur. Banyak di sini kumpul se-Indonesia di sini Bhinneka Tunggal Ika. Jadi memang karena di wilayah kita Sukoharjo itu belum menjadi basis TKI atau PMI atau yang kerja ke luar negeri, mungkin karena belum tersosialisasi, mereka belum paham saja. Kalau sudah paham, lu gajinya di Korea kok gede sampai 50 juta ya, itu mungkin daripada ini apa namanya pengen, dan di sana bisa sambil kuliah, ada pesangon, pulang dapat pesangon yang banyak, bisa beli mobil baru atau rumah bisa itu. Dan yang berangkat dari sini, insya Allah semua itu pada berhasil dan bisa berubah dalam kehidupannya. Begitu mas. Luar biasa ini Pak informasi yang disampaikan. Oh begini Pak. Ini mungkin saya mewakili dari teman-teman yang mungkin apa khusus dalam hal ini sebagai calon mencari kerja Pak ke luar negeri itu cara atau memilih LPK yang bagus atau legal itu gimana sih? Ya ini jadi pertama kali melihat LPK itu mesti kan ada ada izin, ada izin dari, kalau dulu yang lama itu dari Dinas Tenaga Kerja, kalau sekarang itu sudah lewat OSS, jadi izinnya lebih rumit ya, lebih rumit dan lebih banyak syarat-syaratnya. Jadi memang sekarang itu belum banyak yang LPK yang sudah OSS ya. Kalau LPK Korean itu sudah, jadi sudah berizin resmi, nanti bisa dicek lewat internet atau mungkin di Dinas Tenaga Kerja apa betul LPK Korean itu sudah resmi, legal dan sebagainya. Jadi kalau saya bicara di sini mungkin orang subjektif lah omongannya Pak Lili gitu, tapi perlu orang ngecek secara legalitasnya itu di Dinas Tenaga Kerja setempat. Banyak ke sana ke Dinas Tenaga Kerja Sukoharjo apa betul LPKS Korean Indo Sukoharjo itu legal gitu kan. Yang nanti akan kita bercerita karena kita punya riwayat. Tentunya kalau kita tidak dipercaya sama dinas, kita
kita nggak selalu diundang karena dimanapun ada kegiatan dari Dinas Tenaga Kerja Sukoharjo, Pakar Wonogiri selalu undang kita ya. Dan karena beliau percaya sama LPK kita bahwa LPK yang amanah dan benar gitu tentang target yang sudah terbukti pada berangkat dan berhasil. Gitu. Jadi kalau mau memastikan LPK itu baik, satu bisa datang ke Dinas Tenaga Kerja ngecek apakah LPK ini baik apa tidak. Kemudian pastikan datang ke LPK itu ketemu sama ownernya. Jadi ketemu langsung siapa toh bisa dinilai bagaimana LPK-nya di tempat sendiri atau bukan, apakah pernah nipu dan sebagainya. Gitu. Jadi programnya jelas apa tidak itu bisa ditayangkan langsung dan bisa dikonfirmasi. Jadi kalau orang yang bekerja ke luar negeri pasti nanti ada ID ya, ke Dinas Tenaga Kerja. Kalau yang situ Cikor ya itu sudah muncul ID di Siskonya dari pemerintah langsung dapat dikeluarkan ID. Tapi kalau yang swasta nanti pasti ada pengaidian ke Dinas, itu salah satunya untuk bukti pemberangkatan itu legal. Gitu. Begini Pak, ini mungkin teman-teman yang mau tertarik atau mendaftar tuh alamatnya di mana nih Pak? Posisi dari Kota Sukoharjo itu? Ya kebetulan kita di kampung sih, tetapi kampung yang kita ini mudah dijangkau. Mungkin Mas tadi juga ke sini dengan map mungkin mudah langsung ketemu ya. Karena kita letaknya di alamatnya persis saya ulangi lagi di Jalan Gareng, Dukuh Jarak, RT 1 RW 1, Desa Tanjung, Kecamatan Muter, Kabupaten Sukoharjo. Yang posisinya secara geografis itu kalau tahu gedung DPRD Sukoharjo ke selatan kira-kira 2 kilo ya, total lurus ya. Kalau dari terminal juga dekat ya. Kalau dari arah Ponorogo Wonogiri turun di Kecamatan Muter, kantor Kecamatan Muter tinggal ke barat atau ke kiri itu sekitar 4 kilo udah sampai. Jadi tidak jauh dari tidak jauh. Jadi jalannya mudah, mau naik Grab ya pasti sampai. Jadi mudah dijangkau. Misal dari luar Jawa itu langsung ke Bandara Adi Sumarmo Solo, kita jemput, kita jemput. Atau mungkin yang dari daerah Jawa Timur, Jawa Barat naik kereta, turun di Solo, kita jemput gitu. Jadi kita ada pelayanan yang untuk bisa biar mereka itu tidak kesulitan menuju ke sini. Yang naik motor bisa langsung ke sini, atau mungkin yang naik bus dari arah barat, ya turun di Terminal Sukoharjo, jurusan Wonogiri itu kan dari Rang, dari itu langsung turun di Terminal Sukoharjo, ke sini cuma 4 kilo kan, kita jemput bisa. Jadi dekat. Kita transito ya, jadi dari segala penjuru bisa mudah untuk menjangkau ke sini Mas, begitu. Kalau nomor HP yang bisa dihubungi? Oh iya, nomor HP yang bisa dihubungi 0812 2715 3981 itu nama Ali Suryanto, saya sendiri. Kemudian juga ada nomor yang kedua itu dari Mbak Nisa, anak saya yang selalu update terus. Nomor HP-nya 089 520 540 733. Itu nanti yang pegang Mbak Nisa. Oh gitu. Jadi teman-teman yang masih bingung bisa masuk di kolom komentar atau WA tadi yang sudah disebutkan, nanti sudah lebih jelas. Teman-teman mau nanya tentang hal apapun nanti bisa dijawab katanya. Ya, ada lagi Mas pertanyaan? Ini terakhir Pak. Ya. Pesan dan kesan atau suka duka jenengan sebagai owner dari LPKS Koreanindo Sukoharjo ini Pak. Sudah 15 tahun Pak ini. Pesan dan kesan jenengan. Ya betul ya. Kesan itu ada seneng, ada susah ya. Kalau senengnya itu melihat anak-anak yang didik kita itu berhasil, itu kita bangga, senang gitu. Jadi ada kebanggaan yang tidak bisa diukur dengan apapun, yaitu anak kita pada berhasil. Ya kesannya yang lain juga
di sini pada kompak, pada seneng ketika sudah pada berhasil, ada rasanya ditinggalkan. Anak-anakku sudah pada pergi, jadi ada rasa kangennya, ada rindunya anak-anak yang ada di sini. Kemudian tentunya ya namanya di dunia ada yang tidak enaknya juga, ya. Kadang menghadapi anak-anak yang malas, menghadapi anak yang dikatakan mungkin nakal gitu. Ya itu, tapi nggak apa-apa, itu memang dinamika dalam perjuangan. Ya kita memang kalau sudah membuat anak-anak yang nakal, anak-anak yang kelihatan malas dan bodoh secara umum dikatakan itu kita buat berhasil, kita lebih bangga. Karena tujuan saya yang seperti itu harus berhasil. Jadi kalau yang seperti itu sudah berhasil, berarti yang di atas itu pasti berhasil. Jadi target kita siapapun orangnya yang bergabung dengan LPKS Korean itu, target kita harus berhasil. Dan satu lagi Mas, di sini ini ada program baru di sini, ada selain bahasa ya, di sini ada pelatihan welding untuk kerja-kerja ke Eropa, ke Jepang, ke Malaysia, ke Taiwan ya, untuk di kapal ada namanya pengelasan karbon dan pengelasan argon, ada pinter yang saat ini mungkin di center sudah kita ready untuk pelatihan. Dan welder itu banyak dibutuhkan, sampai Pak Prabowo sendiri bilang nanti ada 500.000 akan saya kirim ke luar negeri untuk tenaga welder di Indonesia. Ini peluang ya Bapak. Ya teman-teman silakan, teman-teman yang mau mendaftar atau mencari informasi bisa datang ke sini atau lewat WA atau di kolom komentar, nanti kita sampaikan ke owner daerah. Ini lagi untuk yang bahasa itu kan harus sama Mas. Ya, dan harus menguasai bertele-tele ya. Mungkin bagi orang-orang yang nggak mau belajar agak susah, ada kesempatan untuk belajar. Belajarnya cuma 1 bulan udah pinter tuh, udah dijamin pinter, udah bisa. Ada kemauan ya. Ada solusi, pokoknya kita mau kerja kemana kita arahkan. Ini sampai lupa loh Pak, untuk biaya sendiri gimana? Untuk biaya kita bisa nanti ada biaya masing-masing itu ada perbedaan, tapi ada kita sebenarnya untuk belajar bahasa itu sampai mungkin bahasa Korea itu sampai 8 bulan. Ya, itu tidak harus bayar dulu, bayar di awal aja berapa itu kayak DP itu. Jepang juga gitu, nanti didonasi ketika sudah berhasil. Target kita sampai berhasil. Ya. Terus untuk di sini juga harus medikal dulu, pramedikal, biar diketahui kesehatan seperti apa. Kalau yang punya penyakit nggak bisa nih ya nggak jadi, kasihan. Kalau yang punya penyakit ketahuan duluan tapi bisa disembuhkan, sambil belajar sambil disembuhkan. Nah, kemudian kalau yang sehat ya alhamdulillah, ya tinggal menjaga kesehatannya sambil belajar. Tetap jaga kesehatan ya, betul. Jadi untuk yang welder yang itu agak mahal, agak banyak biayanya karena harus beli belanja material yang agak lumayan, makanya harus belanja besi, belanja kawat, belanja solar, belanja itu tuh gas argon, karbon, oksigen dan sebagainya itu banyak, makanya diperlukan untuk operasional banyak. Tapi cukup 1 bulan aja sudah pinter dan terbukti yang dari kita sudah pada terbang ke luar negeri. Ke Korea nanti diajari prakteknya Pak. Diajari sampai betul-betul bisa ya. Dan tidak sekedar diajar aja, diajari sampai nanti dicarikan kerja. Gitu. Diajari dicarikan kerja. Ya. Sampai dapat kerja. Gitu. Luar biasa. Ya. Terus kepenak ya Pak. Betul. Solusi. Sudah kepenak itu solusi teman-teman. Ya. Masalah pendanaan nanti untuk biaya keberangkatan kita juga bisa bantu untuk cari solusi ya teman-teman. Iya, kita banyak kerja dengan pihak ketiga perbankan yang bisa membackup dia itu nanti. Intinya ada kemauan, ada jalan. Terima kasih Pak, sudah luar biasa informasi yang diberikan sebagai teman-teman yang masih ragu atau masih bertanya-tanya atau istilahnya ingin belajar Pak, nanti bisa tadi sudah disebutkan nomor-nya, dan nanti bisa masuk di kolom komentar undang-undang apa nanti saya sampaikan atau di video berikutnya ya. Bertanya dengan saya ya, saya bisa nanti sama Mas Ponimin nanti bisa di video berikutnya kita sepilkan kegiatan di LPK Korean Indo Sukoharjo Pak.
Terima kasih Pak, luar biasa. Sama-sama. Teman-teman, itulah tadi wawancara saya dengan Bapak Iri Suryanto, owner dari LPK Korenindo Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Terima kasih Pak.